Syekh Shalih Fauzan pernah ditanya terkait pernyataan Muhammad Qutb atau sering disebut Said Qutb dalam sebuah kitab yang dia tulis tentang makna la ilaha illallah. Apakah benar maknanya itu la ma'buda illallah atau juga wala hakima ilallah, ya. Apakah ini tafsir yang benar? Maka Syekh Shalih Fauzan menjawab, kata Syekh Hafidhahullah Ta'ala, makna la ilaha illallah yakni Allah sudah cantumkan dalam beberapa ayat. Allah telah berfirman beberapa ayat, misal dalam surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Sembahlah Allah saja dan jangan sekutukan dirinya dengan sesuatu apapun. Ya. Kemudian juga ayat walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut, dan sungguh telah kami utus bagi setiap umat seorang rasul untuk menyeru sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut-taghut, yang taghut sesembahan selain Allah. Maka juga dalam Nabi SAW juga menjelaskan makna la ilaha illallah ialah ifradullah ta'ala bil ibadati kulliha, yakni mengesahkan Allah dalam hal ibadah, seluruh ibadah, ya. Kemudian beliau mengomentari tentang pentafsiran Said Qutb atau Muhammad bin Qutb, yakni menafsirkan la hakima ilallah, tidak ada hukum selain Allah. Ini makna la ilaha illallah, kata Said Qutb, tidak ada hukum selain hukum Allah. Ya, pernyataan tafsir seperti ini kurang pas, ya. Karena namanya la ilaha illallah itu ialah ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah dalam hal ibadah, ya, mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Tidak cukup hanya sekedar berhukum saja, ya, tidak hanya sekedar berhukum saja, ya. Dan bahkan dalam pernyataan para masyayikh, berhukum dengan hukum Allah itu sudah include, sudah termasuk ke dalam tauhid uluhiyah, ya, sudah masuk ke dalam tauhid uluhiyah, ya, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makna yang benar, kata Syekh Shalih Fauzan, makna la ilaha illallah ialah la ma'buda bihaqqin ilallah, ya. Kalau Said Qutb tadi tidak ada kata-kata bihaqqin, cuma la ma'buda ilallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah saja, ya. Tapi yang tepatnya ialah ada tambahan bihaqqin, yang benar, ya. Karena di sana nanti ada sesembahan-sesembahan selain Allah yang disembah oleh manusia. Misal para dewa yang disembah orang-orang Yunani, yang disembah oleh orang-orang Hindu, Buddha, ya. Mereka menganggapnya itu sesembahan, akan tapi semua itu ialah batil kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah taala berfirman dalam surat Luqman, "Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi al-batilu." Itulah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ialah sesembahan yang hak, yang hak, Tuhan yang benar, Tuhan yang berhak untuk disembah maksudnya. Dan bahwasanya apa saja yang disembah dari selain Allah itu ialah sesembahan yang batil, apapun sesembahannya, bahkan malaikat sekalipun, bahkan rasul sekalipun, ya, bahkan matahari sekalipun, semuanya batil ketika disembah. Maka makna la ilaha illallah ini umum, ya, yakni mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja. Maka masuk di dalamnya tahkim, ya, tahkimus syariah, berhukum dengan hukum syariat. Ini sudah masuk ke dalam cakupan la ilaha illallah, sudah masuk ke dalam kandungan ikhlas al-ibadah, ikhlasul ibadah, ya.
Maka makna la ilaha illallah ini secara makna sangat umum, sangat mencakup dan lebih banyak mencakupnya dibandingkan hanya dibatasi sekedar berhukum. Iya, berhukum dengan syariat itu wajib. Akan tetapi membatasi hanya sekedar masalah tauhid itu hanya sekedar masalah berhukum, ini yang kurang karena ini pembatasan saja nanti. Bagaimana jadinya kalau ada seseorang yang berhukum dengan syariat akan tetapi membolehkan sesembahan selain Allah, misal, ya, tidak mengingkari tauhid, misal, ya. Walaupun kita dapati jarang, memang jarang, tapi ini definisi yang akan nanti rancu. Maka bukan maksudnya di sini kata Syaikh Fauzan, bukan maksudnya kita meremehkan masalah berhukum dengan syariat. Bahkan berhukum dengan syariat ini sesuatu yang wajib, sesuatu yang bagus, sesuatu yang maslahat, ya. Ya. Karena apa? Berhukum dengan syariat, dengan hukum Islam itu mengatasi seluruh perbedaan-perbedaan. Ya, karena seluruh perbedaan akan dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Adapun penghambaan, mengesahkan Allah dalam hal ibadah, menganggap satu-satunya sesembahan itu Allah saja, ini mencakup lebih luas. Semisal izalatus sirki minal ardi, meniadakan kesyirikan di seluruh muka bumi, dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Dan inilah tafsir yang benar. Ya, saya ulang lagi, inilah tafsir yang benar, yakni la ma'buda bihaqqin, ada tambahan bihaqqin ilallah. Adapun tafsir secara hakimiyah saja, maka tafsir ini yang qasir, tafsir yang tidak mencakup, tafsir yang kurang, ya. Beliau katakan tafsir yang kurang. Ini perkara yang bagus, benar, tapi kurang, ya. Bisa dikatakan kurang pas, ya. Dan ini tidak mencakup kalimat la ilaha illallah, ya. Kurang cakupannya. Ada di sana lagi nanti ada perkataan orang-orang, misal orang-orang sufi, ya, orang-orang sufi yang mengatakan la khaliqa illallah, ya, tidak ada pencipta selain Allah. Ini juga tafsir yang kurang. Ya benar, pencipta itu Allah. Tapi sekedar mengakui pencipta itu hanya Allah, tapi tidak menyembah Allah, tidak mengesahkan Allah saja, ini juga kurang. Bahkan orang seperti ini masih dihukumi belum Islam. Semisal orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka ketika ditanya, ya, dalam surat Az-Zukhruf, walain sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Dan tatkala engkau dan jikalau engkau Muhammad bertanya kepada orang-orang musyrikin Quraisy siapa yang menciptakan mereka, niscaya pasti mereka akan menjawab Allah. Ya. Dan makna seperti ini tentu tafsiran versi dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya, hanya sekedar mengakui Allah pencipta tapi tidak mau mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Makanya makna tiada pencipta selain Allah ini juga tafsir yang batil, ya. Ini yang banyak manusia, khususnya kaum muslimin di Indonesia ini masih jarang yang tahu. Bahwasanya tidak ada pencipta selain Allah itu tafsir yang kurang. Hanya sekedar mengakui pencipta, tidak mengesahkan Allah, ini belum masuk ke dalam Islam. Dan ini seperti tafsirannya Abu Lahab dan Abu Jahal. Kalau la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah, ini bukan hanya tafsir yang kurang, bukan hanya qasir, masih mending hakimiyah tadi. Ya. Tapi apa? Ini tafsir yang batil. Tidak ada pencipta selain Allah, ini tafsir yang batil. Ya. Karena ini pemahamannya orang-orang musyrikin Quraisy. Dan kita tidak katakan musyrikin Quraisy mereka bertauhid, tidak. Ya, jadi kita juga tidak ingin terjebak dalam permainan kata. Oh, itu salafiyun mengatakan Abu Jahal bertauhid, tidak, ya. Meyakini Allah satu-satunya pencipta itu belum dikatakan bertauhid, ya. Karena dia hanya mengimani rububiyah saja.
Itu pun kalau kita katakan beriman, ya kurang pas. Ya. Meyakini gitu saja. Ya. Karena namanya iman itu mencakup iman yang benar. Ya. Atau di sana ada tafsir yang keliru lagi. Ada makna la ma'buda ilallah. Hanya sekedar la ma'buda. Tiada sesembahan selain Allah. Ini juga salah. Harus ditambahi bihakin atau hakun. Ya. Ya, la ma'buda hakun ilallah. La ma'buda bihakin. Ada tambahan yang benar. Ya, karena ada sesembahan selain Allah yang juga disembah. Ya. Ini nanti jadi pemahaman yang rancu kalau tiada sesembahan selain itu apa? Tiada sesembahan melainkan itu Allah. Ya. Kalau dia menafsirkan tiada sesembahan kecuali itu Allah. Nanti mereka akan menggunakan apa? Dalih bahwasanya Allah itu meridhoi sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya. Tiada sesembahan melainkan itu Allah juga. Artinya Allah nanti bersatu dengan sesembahan-sesembahan itu. Ya. Nanti rancu. Hanya ada perkataan lama Buddha saja, tidak ada tambahan hakin, bihakin itu salah. Ini nanti akan masuk kepada ranah pemahaman wahdatul wujud. Ya. Jadi mengatakan sesembahan yang sangat banyak itu dari patung-patung, dari kuburan itu, melainkan Allah juga, zat Allah bersatu bersama sesembahan itu. Na'udzubillah. Ya. Wallahu ta'ala bisawab. Maka tafsiran, kesimpulannya, tafsiran dari Said Qutb, la ma'buda ilallah, la hakima ilallah, ini semuanya salah. Yang benar ialah makna la ilallah ialah la ma'buda bihaqqin ilallah. Tidak ada sesembahan yang benar, yang berhak disembah kecuali Allah. Adapun menafsirkan tiada hukum kecuali hukum Allah, ini juga tafsir yang salah untuk ditafsirkan kalimat la ilallah. Suatu perkataan yang benar ketika diletakkan pada definisi yang diharapkan itu harus benar, tapi tidak diarahkan pada yang pas, maka ini juga tafsiran yang salah. Ya, jadi tafsiran yang salah karena semua itu ada definisi yang harus sesuai dengan pembahasan. Ya, wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.